Konten campur-campur kok bisa sih sukses? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, buat teman-teman yang menanyakan ke saya, Bang, ada nggak sih Bang? Atau mungkin Bang, gimana sih? Apakah ada peluang konten yang campur-campur, yang topiknya berbeda-beda, itu bisa lolos monetisasi? Dan apakah bisa konten campur-campur itu dapat uang banyak dari YouTube? Oke, saya akan jawab di sini berdasarkan studi kasus dan pengalaman yang sudah saya lakukan, ya. Langsung aja, ini ada channel namanya adalah Nonton Now. Channel ini adalah channel yang saya bangun juga dari nol. Saya yang bikin emailnya, saya yang daftarin ke YouTube, saya yang daftarin ke AdSense. Dan tahu nggak perjuangannya berapa lama? Lama dan cukup lama sekali. Dan channel ini kalau kita lihat ya, upload terakhir itu 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Bayangkan setahun 1 kali nih. Ini setahun 2 kali, ini setahun 1 kali tuh. 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Bayangkan. Tapi orang menilai, wah kalau channel nggak diupload lama-lama, channel itu nggak bisa monet. Channel itu monetnya akan dicabut. Nih, lihat. Status monetisasinya true, artinya channel dari Nonton Now ini masih lolos monetisasi. Loh Bang, kok bisa ya? Bukankah secara aturan nggak boleh? Aturannya itu teman-teman ya, lebih spesifik kepada kalau channelnya tidak menyumbangkan jam tayang. Kalau channelnya tidak menyumbangkan views, maka misal dalam 12 bulan terakhir, karena kalian nggak upload, ya, akhirnya video-videonya nggak menyumbangkan jam tayang yang pas, ujung-ujungnya apa? Channel kalian akan dihapus. Bukan dihapus, di dismount. Jadi 12 jam terakhir, bukan 12 jam ya, 12 bulan terakhir haruslah 4.000 jam tayang. Ini belum, nggak ada. Ya, channel kalian akan kena dismonet. Tapi channel ini meskipun nggak upload bertahun-tahun, tapi tetap ada yang nonton, ya. Oke. Berarti di sini ada bisa lihat ya, viewsnya dalam 30 hari terakhir itu 10.000. Coba kita bisa tahu nggak sih? Nggak bisa ya, kita nggak bisa dalam 1 tahun itu dia dapat berapa views. Katakanlah ini 10.000 kali 12 berarti kan sekitar 120.000 ya. Itu kayaknya udah cukup deh untuk 4.000 jam tayang. Dengan durasi ya minimal 4 menit 3 menitan lah setiap konten teman-teman ya. Nah, oke, kita balik ke pertanyaan, apakah video campur-campur bisa lolos monet? Nah, ini video campur-campur ya, monet lolos ya. Terus kemudian di sini juga temanya juga nggak jelas, bahas film, bahas bakteri, bahas serangga, bahkan bahas tuyul sekalipun itu juga dibahas tuh ya. Bahas model-model berita kayak gini, terus model-model kayak waktu itu cincin Ahok dan lain sebagainya. Ini waktu itu dulu ada tim-tim saya semua ya teman-teman ya tuh. Kalian bisa lihat nih, main Ome TV segala macam dicampur-campur aduk teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat nih. Di sini semuanya di sini ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Kalau pertanyaannya apakah channel campur-campur bisa monet? Bisa banget. Karena selama tidak melanggar aturan YouTube dan komunitas tidak akan ada masalah. Tapi untuk berkembang lebih jauh dan untuk bisa stabil mendapatkan penghasilan belum tentu bisa ya, apalagi campur-campurnya ekstrim. Contohnya di sini, kita akan lihat yang paling populer ya. Ini bahas soal tuyul, ini bahas soal mesin waktu, ini bahas soal berita unik, ini bahas soal berita, ini bahas soal berita, bahas soal berita, bahas soal film. Nah, nggak jelas gitu loh. Ketika kalian upload video baru, itu kendala yang saya alami adalah penontonnya sepi, nggak muncul-muncul. Ya karena apa? Karena mungkin subscriber yang nongol video saya tadi, dia subscribe saya karena mungkin konten tuyul kayak gini. Begitu saya sajikan berita tentang berita-berita kayak mana ya, kayak gini ya, tentang kayak Zumi Zola kayak gini, itu langsung nggak ada yang nonton. Dan ini ya hebatnya nih kayak gini nih, 141.000 5 tahun yang lalu. Kalian tahu nggak, waktu upload ini nggak ada yang nonton teman-teman, sepi banget. Saya juga nggak tahu sejak kapan dia rame penontonnya ya. Jadi pada dasarnya di sini ingin saya sampaikan adalah semua memiliki potensi, semua memiliki peluang. Tinggal kalian mau milih, kalian mau yang cepat atau ya seperti ini dengan 50-50 ya. Kalau kalian tiba-tiba ada video yang dinaikkan ya kalian bisa cepat, tapi kalau tidak ya tidak ya. Jadi konten campur-campuran memang enak, tidak membatasi kita dengan topik tertentu. Tapi untuk bisa bersaing di awal akan sangat berat. Kecuali channelnya sudah gede kayak calon sarjana, mau bahas apapun pasti ada yang nonton. Masalahnya kan kita sebagai orang yang baru bikin channel, belum tentu kita bisa sanggup nih bikin-bikin video yang videonya tuh jarang ada yang nonton. Ya, oke?
Mungkin segitu dulu, ini sebagai gambaran aja. Semoga ini bisa menjawab. Pasti ada peluang untuk sukses juga ada. Cuman ya sabar-sabar aja dulu. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya lebih condong suka banget dengan konten yang spesifik. Membahas satu tema. Karena dengan begitu enak kontrolnya, baca data analisanya itu lebih enak ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.